Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melakukan praktikum CHIPS dan DCVG yang bertujuan yang pertama menentukan lokasi kerusakan pipa dan yang kedua menentukan seberapa besar kerusakan pipa. Alat yang digunakan ada multimeter, tang, obeng sebagai anoda inert, kertas amplas, elektroda reference CuCuSO4, dan seperangkat alat rectifier yang disertai dengan arus continuous dan arus interrupt. Rectifier adalah komponen penting dalam sistem cathodic protection yang digunakan untuk melindungi struktur logam seperti pipa di bawah tanah dari korosi. Prinsip kerjanya, perangkat ini akan mengubah arus AC menjadi DC. Arus DC ini kemudian dialirkan ke struktur logam seperti pipa melalui anoda yang tertanam di dalam tanah. Proses ini menciptakan perbedaan potensial yang melindungi logam dari korosi dengan mencegah logam kehilangan elektron. Dalam sistem CHIPS, rectifier memainkan peranan penting. Dengan mode interupsi, arus DC dari rectifier dihidupkan dan dimatikan secara berkala. Proses ini memungkinkan pengukuran potensial proteksi secara akurat, karena kita dapat membedakan antara arus pelindungan yang berasal dari rectifier dan arus alami yang ada di dalam tanah. Kemudian, rectifier ini memiliki dua mode utama. Yang pertama itu mode interrupt dan mode continue. Dalam mode interrupt, arus DC dihidupkan dan dimatikan secara bergantian menggunakan timer. Mode ini digunakan saat melakukan survei CHIPS, sedangkan dalam mode continue, arus DC mengalir secara terus-menerus. Mode ini digunakan untuk melindungi pipa dalam operasi harian atau untuk survei DCVG. Kemudian kita atur rectifier ke dalam mode continue. Arus akan dialirkan melalui kabel-kabel ini menuju daerah sebelah sini, di mana arus positif akan mengalir ke anoda dan arus negatif akan mengalir ke pipa sehingga pipa akan terproteksi. Kemudian anoda inert di sini adalah obeng akan ditancapkan ke dalam tanah. Kemudian sesudah anoda inert ditancapkan, kita ukur potensial titik V1 sampai negatif 1,1 volt. Jika potensial belum menunjukkan angka tersebut, kita bisa atur lagi di rectifier seperti berikut. Selanjutnya, kita rubah rectifier dari mode continue menuju mode interrupt. Sesudah itu, kita ukur potensial di titik V2. Di titik V2, potensial harus rendah daripada titik V1. Sudah mengukur itu, kita lanjutkan dengan mengukur potensial setiap interval 30 cm sampai menuju titik V1 kembali. Data yang didapatkan adalah data potensial terhadap jarak. Kemudian dipilih potensial paling rendah untuk melakukan survei di CVG. Potensial terendah ini menunjukkan bahwa terdapat kerusakan coating pada daerah tersebut. Kemudian sesudah melakukan survei CHIPS, dilanjutkan dengan DCVG. DCVG ini bertujuan untuk mengetahui sebaran arus dan seberapa besar kerusakan pada coating. Dimulai dengan membuat lubang setiap interval 30 cm secara tegak lurus dari hasil yang didapat dari CHIPS dengan beda potensial yang paling rendah. Setelah itu, dilakukan pengukuran potensial sehingga didapatkan hasilnya yang konstan. Kemudian untuk pengolahan data, kita
tuliskan data-data yang diketahui seperti X adalah jarak antara titik V1 dan V2 yaitu sebesar 20 meter. Kemudian V1 adalah potensial drain point pada titik 1 ketika jarak X sama dengan 20 yaitu minus 1,416 volt. Kemudian V2 adalah drain point pada titik 2 dengan potensial sebesar minus 1,379 volt. Kemudian ini adalah pengolahan data untuk survei chips. Kita tinggal bentuk saja dalam tabel jarak dan potensial seperti ini. Kemudian nanti kita plot grafik jarak terhadap beda potensial seperti ini. Akan didapatkan titik terendah pada saat jarak 270 cm dengan beda potensial minus 0,593 volt. Jarak 270 cm itu akan sama dengan dx. Kemudian untuk data pengamatan untuk DCVG kita tinggal tulis ke dalam tabel yaitu jarak dari kerusakan dan beda potensial. Kemudian untuk OL per RE itu didapatkan dari penjumlahan beda potensial. Kemudian kita akan hitung P per RE, di mana rumus P per RE adalah P per RE sama dengan V1 kurangi dx per X dikali V1 kurang V2. Tinggal kita masukkan data-data yang sudah kita ketahui, maka akan didapatkan nilai P per RE adalah sama dengan 1,411. Selanjutnya kita akan menghitung persen IR. OL per RE yang sudah didapatkan sebelumnya satuannya kita akan rubah dari milivolt ke volt. Kemudian kita hitung persen IR-nya dengan rumus persen IR sama dengan OL per RE per P per RE dikali 100. Maka tinggal kita masukkan saja data-datanya karena kita sudah mengetahuinya. Maka didapatkan hasilnya sebesar 7,78%. Ini artinya kerusakan pada pipa itu masih ringan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.